Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang kata Shalom. Jadi kata ini punya makna yang banyak. Salah satunya lengkap, tetapi juga ternyata punya makna tentang pembayaran. Jadi kata lengkap itu berkaitan dengan bayar. Sesuatu yang lengkap hanya jika dengan dibayar. Nah, ini nanti menuntun kepada konsep atau pemahaman tentang penebusan, pembayaran tebusan. Jadi kalau Anda berdosa, Anda harus ditebus. Kalau Anda tidak bisa menebus diri sendiri, maka Anda perlu bantuan penebus. Nah, itu konsepnya begitu. Jadi mari kita belajar tentang kata shalom. Dan jika Anda merasa perlu ditebus, Anda merasa punya kesalahan, Anda merasa punya hutang, Anda bisa menyimak pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, dan juga bagikan, ceritakan kepada kawan-kawan Anda. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Materi tentang shalom ada di Kamus Strong ya, di nomor 7965 untuk Kamus Strong atau konkordansi Strong ya. Jadi kata shalom kalau dalam tulisannya adalah seperti ini. Ini sin, kemudian ini a yang bawah ini tanda kayak T kecil, kemudian L ini waf, jadi O ada titiknya, jadi O, jadi waf sebagai vokal, kemudian mem sofit, mem akhir. Nah, dari kata shalom ini kita lihat maknanya itu completeness. Jadi completeness itu ya sesuatu yang lengkap, kelengkapan. Soundness itu lebih kayak keamanan ya, jadi safe and soundness, keamanan yang lengkap maksudnya. Welfare, kesejahteraan. Peace, perdamaian atau damai. Penggunaan shalom bisa kita lihat di Kejadian 15 ya. Kejadian 15 ini dia to your father in peace you will be buried. Jadi ini tentang kematian ya. Jadi dalam budaya atau ajaran orang-orang Israel, kematian itu perdamaian. Jadi orang yang mati dalam iman itu orang-orang yang berdamai. Jadi dia dikembalikan kepada kedamaian istilahnya. Sudah damai, maka ada istilah yang sering dipakai untuk lelayu gitu ya. Telah meninggal dunia dengan tenang atau telah meninggal dunia dengan damai. Gitu kalau di lelayu itu. Kemudian pamitan dengan perdamaian, you have sent you away in peace. Jadi kalau mengirim orang dalam perdamaian gitu ya. Kemudian ini juga sama, departed from him in peace. Terus safety ya, tuntun. Nah, jadi safety tadi sudah ada ya, keamanan. Well itu juga baik, keadaan baik. It is well with him, apakah dia baik keadaannya. Ini juga well. Friendly, nah ini friendly, peaceable, friendly. Welfare, hari juga sudah ada ya, welfare. Well, favorable, favorably, menyenangkan atau disukai. Easy, peace, easy sama peace, perdamaian. Welfare, well, peace, perdamaian, kesejahteraan, dan seterusnya. Baik, jadi berkaitan dengan shalom itu ya, dia ada lihat di situ. Nah, kemudian dari
shalom ini ternyata itu bukan kata dasar, tapi dia berasal dari kata lain. Jadi kata lain itu adalah ini ya, salem atau salam. Jadi biasanya kalau kita bilang salam damai, nah salamnya itu sudah salam sebenarnya. Jadi kalau salam damai sebenarnya double. Salam itu sebenarnya sudah salam. Kata dasar salam itu salam. Kita klik ya. Nah ini salam, salem atau salum. Ini kata dasar ini lebih apa namanya ya? Lebih lengkap gitu ya. Amen. Ini diterjemahkan komplit, oson, komplit lengkap. Son itu aman. Jadi ini bukan sound suara ya. Jadi satu kata punya beberapa makna. Oke, dan complete sound. Jadi tidak mirip ya kayak tadi ya, masih. Nah, tapi dia fokus ke sininya, ke komplitnya ya. Dia tidak membahas tentang perdamaiannya atau apa ya istilahnya tadi. Friendly, jadi pertemanan yang baik itu enggak. Dia fokus ke kata komplit. Nah, ternyata kata komplit ini berasal dari Ibrani kuno. Kita lihat dari Ibrani kunonya. Jadi di Ibrani kuno itu ada ini ya, ada makna lengkap, dan itu ternyata beda aksara sebenarnya. Kalau misalnya di modern itu kan shalom seperti ini, sin, kemudian lamet, mem ya, mem sofit. Nah di kuno itu tidak ada wafnya di sini. Shalom itu tidak ada wafnya, karena waf itu sebenarnya produk masoret. Waf sebagai o ya. Jadi kalau zaman dulu kita tidak tahu bunyinya, tidak ada penanda bunyi maksudnya. Makanya di 700-800 Masehi itu ketika masoret ditulis mulai ada perubahan, yaitu apa? Penambahan o. Tapi juga nanti sebenarnya terbukti di beberapa teks Qumran itu mulai ada o ya. Jadi waf sebagai o atau vokal itu mulai ada di Qumran, berarti itu 200 tahun sebelum Masehi. Tapi di zaman kuno tidak ada. Kenapa? Karena nanti maknanya beda kalau ada o-nya, kalau ada waf-nya di sini. Nah, di sini menggunakan sin, gigi ya, yang mendasari ini. Tapi ternyata ini juga SL-nya itu, S-nya itu samek asalnya, awalnya maksudnya. Jadi shalom yang pakai sin, pakai gigi ini, gigi kelinci 2 ini, itu berasal dari samek. Ini kan samek itu kan semak duri gitu ya, jadi semak duri kemudian L. Jadi kata kalau diterjemahkan itu kan as drawing out or in. Drawing out itu kan mengambil atau meletak. Kalau drawing out itu mengambil, drawing in itu meletakkan berarti. Jadi kalau misalnya kita kata withdraw itu kan mengambil ya, mengambil uang dari bank itu kan withdraw. Kata draw-nya dari situ mengambil. Jadi ini samek yang semak duri, kemudian lamet. Nah ini kemudian berubah menjadi sin. Nah ini di kamus ini dia berasal dari samek gitu ya. Dia bilang berasal dari samek. Nah ini. Jadi rupanya menarik gitu. Kenapa? Jadi kita coba rekonstruksi dari sameknya. Jadi samek itu kan bus semak, biasanya semak duri ya. Jadi semak duri tapi kemudian ada L ya. Jadi semak duri itu kalau di makna dasarnya adalah sesuatu yang membuat kita berbelok. Jadi kalau ada semak kita berbelok. Nah, kemudian L itu mengarahkan. Berarti berbelok ini ada penghalang, kemudian kita diarahkan. Kalau misalnya kita lihat di sini kata mid hole-nya jadi agak-agak masuk akal gitu. Jadi kata shalom itu saya menghindari
tanda petik petaka, yaitu apa? Semak duri kan, petaka. Menghindari petaka berarti saya mengurangi. Subtract itu berarti dia mengurangi, memotong gitu. Jadi potong jalan. Jadi kalau saya jalan lurus karena ada semak di depan, maka saya belok sebentar cari jalan lain, intinya begitu. Nah, itu subtract, mengurangi jalan, memotong jalan. Atau supaya lebih dekat itu juga bisa. Konsepnya kan begitu kan, potong jalan. Adding menambahkan. Jadi kalau ada yang kurang itu ditambahkan. Jadi konsep shalom sebagai sesuatu yang lengkap itu maknanya berasal dari ini, samek ini, bukan sin. Ini makanya kalau tidak belajar Ibrani kuno tidak tahu, kalau nggak baca kamus gitu ya. Kalau kita lihat maknanya itu ada complete, restore. Nah ini ada payment, nanti kita lihat payment. Recompense, reward, render, restore, repair, reform, good, require, restitute, finish, again, amen, full, deliver, the state of being whole, complete. Nah, Selam, a greeting. Jadi kalau kita ngomong selam, ini kata dasarnya. Kalau kita ngomong shalom, berarti kita sedang memberi salam, memberi perkenalan gitu ya, dengan harapan bahwa damai sejahtera bagimu. Itu maksudnya hendaklah kamu lengkap, hendaklah kamu merasa lengkap, hendaklah kamu lengkap. Orang stres itu kan orang yang tidak lengkap jiwanya. Orang gila, orang stres, orang depresi itu tidak lengkap jiwanya. Jadi kalau Anda ingin lengkap, nah Salam itu adalah doa, salam, selam itu adalah doa bahwa saya berharap kamu lengkap, kamu hidupmu sejahtera misalnya. Makanya gak ada ayat yang bilang kalau kamu masuk ke rumah orang atau bertamu ya ucapkanlah shalom. Kenapa? Karena kamu sedang berdoa supaya dia lengkap, supaya dia sejahtera gitu. Kalau orang itu tidak layak untuk menerima salammu, nanti berkat itu akan kembali kepadamu gitu. Jadi kalau mulutmu memberkati, nanti baliknya juga berkat. Jadi kalau mulutmu mengutuk, maka kembalinya juga mengutuk. Itu tuh bahasan umumnya begitu. Oke, kemudian ada lagi konsep recompense, kompensasi. Kompensasi itu kalau Anda kena apa istilahnya, PHK, kemudian pesangon, nah itu disebut kompensasi. Kompensasi dari di PHK adalah pesangon. Makanya kadang ada bos-bos majikan yang nakal gitu ya, diakali supaya nggak kasih pesangon. Caranya gimana ya? Orang itu dibuat mengundurkan diri dengan dibuat tidak betah, dimarah-marahi terus. Jadi karena tidak betah, mentalnya down gitu, orang wah aku mundur saja. Itu trik para bos supaya kalian tidak diberi pesangon. Karena kalau dipecat tuh harus ngasih pesangon. Ya itu ya, jadi itu cara ngakali undang-undang tenaga kerja. Jadi kalau kalian merasa dibuat tidak betah secara tiba-tiba gitu, ya itu kalian sedang dipaksa PHK. Jadi lebih baik melakukan kesalahan yang membuat di PHK daripada mengundurkan diri gitu. Supaya ada pesangonnya sesuai undang-undang. Karena enak tuh berapa kali gaji. Kemudian payment, given to make a completion. Jadi payment, pembayaran itu dikatakan sesuatu transaksi lengkap hanya jika sesudah dibayar, kan begitu. Jadi kalau cuman DP sebagian ya itu belum lengkap. Nah, payment di sini pembayaran penuh maksudnya. Oke. Jadi ada ini Silmon ya, Silmon, Silum, kemudian ini apa lagi? Silumah. Silumah. Ini sifat ya, adjektif. Tapi juga non ya mungkin dari sini. Pembayaran non. Kalau dalam bahasa kita non gitu. Jadi oke. Nah ini kenapa saya bahas ini, karena ini berkaitan dengan sebenarnya tentang penebusan,
Jadi begini, kalau di Alkitab sering ada istilah hutang dosa gitu ya. Nah, hutang dosa kan berarti harus yang bayar, harus dibayar, Mas. Harus ada yang bayar. Anda bisa berusaha membayar sendiri gitu. Jadi kalau Anda bunuh orang itu kan dosa, kesalahan. Dosa itu kepada Tuhan, kesalahan itu kepada negara, gitu. Kejahatan atau pidana. Maka orang diharuskan membayar dengan apa? Ya ditangkap, lalu dipenjara. Dalam kasus tertentu jika itu berat kasusnya atau dakwaannya berat, maka dia dihukum mati. Jadi biasanya pembunuhan itu kan ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, atau istilahnya itu premeditated murder, pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana akan dihukum lebih berat. Kenapa? Karena dia sengaja. Beda dengan pembunuhan karena kelalaian. Misalnya naik mobil, lalai memeriksa rem, remnya blong, nabrak orang mati. Nah, itu kan kelalaian, pembunuhan kelalaian. Bukan sengaja membunuh gitu. Tapi kalau dia sudah menyiapkan pisau atau mungkin kendaraannya tidak ada masalah, remnya oke, tapi dia sengaja nggak ngerem, nah itu nanti dakwaannya berencana. Kalau berencana berarti dia lebih berat nanti hukumannya. Maka kita melihat sekarang bagaimana sesuatu yang lengkap itu harus dibayar. Jadi namanya hutang tadi. Kalau Anda punya dosa itu ada dua ya, di Alkitab itu ada dua, dosa Anda sendiri, dosa aktif Anda, kemudian dosa pasif Anda. Nah, dosa pasif ini itu diwariskan. Jadi namanya hutang kan tidak selalu Anda yang berhutang. Anda bisa saja menjadi penanggung hutang. Penanggung hutang ini Anda nggak ngutang, tapi dari jatah diharuskan membayar. Misalnya pinjol. Pinjol kemudian pakai nomor orang lain. Akhirnya kan temennya yang kena diteror. Nah, itu juga dianggap penanggung hutang. Karena temennya disuruh nagih hutang. Itu penanggung hutang. Atau misalnya orang tua Anda berhutang, kemudian beliau meninggal. Nah, kalau beliau pensiunan misalnya, ada hutang-hutang yang hilang kalau meninggal gitu. Tapi kalau bukan, maka hutang itu diteruskan ke keturunan. Makanya kadang misalnya koruptor gitu ya, ada penyitaan bank, atau mungkin apakah sekarang ada RUU pemiskinan dibuat miskin gitu ya. Nggak jadi kayaknya. Karena nanti yang bikin undang-undang malu kalau dia dimiskinkan, kalau koruptor gitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang logis dan masuk akal. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, membayar hutang itu tidak harus hutang Anda sendiri, hutang orang lain. Jadi kalau koruptor dimiskinkan, maka yang bayar kan anaknya gitu. Jadi hutang ayahnya, yang bayar anaknya. Jadi anaknya jadi tidak punya uang gitu. Kehilangan warisan, bahkan nanggung hutang. Kalau misalnya kadang ada investasi apa yang dulu itu kayak apalah itu yang kayak tanaman apa itu, ginseng gitu, dulu pernah ramai sekali ya, orang bisnis ginseng investasi ternyata gagal, entah itu penipuan atau gagal panen aku tidak tahu. Yang jelas investor merasa dirugikan, nah makanya dia dipenjara. Tapi juga selain dipenjara dia harus bayar utang. Jadi berkaitan dengan dosa prinsipnya sama. Jadi di penjaranya apa? Di penjara di alam maut gitu ya. Istilah umumnya kita pakai kata neraka. Di alam maut atau di istilah kita Wayusih ini sih ya, lembah Abaddon, lembah kematian, lembah tidak punya tidak punya dasar. Jadi lembah tapi tidak punya dasar. Deskripsinya memang menyulitkan karena kita kan dibatasi materi dunia gitu. Di dunia materi maksudnya. Jadi di dunia roh, lembah tidak berdasar itu bisa memungkinkan gitu. Artinya di sana tidak ada batasnya, maksudnya kan begitu sebenarnya. Jadi kalau orang jatuh ke lembah Abaddon karena nggak punya dasar, maka sudah tidak ada kembali ke atas, itu sudah tidak bisa. Isinya jatuh terus. Makanya di dalam Alkitab itu tidak ada yang namanya
apa istilahnya, neraka sementara kan tidak ada. Kalau di ajaran lain mungkin sementara di neraka kemudian jadi manusia lagi, lahir baru, atau lahir jadi manusia baru gitu ya, manusia lain atau reinkarnasi. Atau di ajaran lain sekte Kedar misalnya, dia bilang nerakanya sekian tahun gitu ya, kemudian dia bisa masuk surga. Atau lagi di sekte yang lain mungkin punya pemahaman yang lain lagi, tapi di Alkitab sebenarnya tidak ada seperti itu. Jadi konsepnya lembah Abaddon itu lembah tanpa dasar, bottomless pit gitu ya. Jadi tidak punya dasar, berarti kalau kita jatuh ya mau naik itu tidak bisa. Mantel kan kalau punya dasar kan berarti dia ada maksimalnya. Ini tidak ada. Maksimalnya tidak ada. Ya, sesuatu yang tidak punya maksimal berarti kan ini mirip kayak ini sih, kalau di fisika itu namanya kecepatan cahaya gitu. Jadi kalau orang berkecepatan cahaya, maka dia masa tubuhnya itu maksimalnya bukan angka tertentu ya, maksimalnya itu tidak terbatas. Jadi orang makin cepat maka masanya makin cepat, ini dilatasi masa. Jadi masa itu semakin cepat dia juga makin berat gitu ya. Jadi untuk membawa kecepatan mendekati kecepatan maksimal, maka massa diri Anda, bobot Anda, kalau misalnya Anda 80 kilo, jadi tidak terhingga. Maka energi yang digunakan untuk membawa Anda dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu tidak terhingga. Kan tidak ada namanya massa tidak terhingga, energi tidak hingga, kan tidak ada. Makanya itu namanya batas abstrak gitu. Jadi orang tidak mungkin mencapai kecepatan itu, kecuali orang yang tidak punya massa diam. Jadi waktu dia berhenti dia massanya nol. Nah itu cahaya itu kan begitu. Cahaya itu materi, tapi waktu diam dia nol massanya. Dia hanya punya massa kalau bergerak. Itu filsafat ya, filsafat fisika. Ternyata ini di teologi masuk akal. Ternyata itu contohnya. Jadi orang mau kalau ke batas itu, batas lembah Abaddon, itu dia harus dosanya maksimal. Kira-kira mungkin begitu. Jadi dia makin jatuh ke bawah, dia kan makin cepat gitu ya. Jadi dia jatuh makin cepat, namanya akselerasi. Dan di sini dia tidak mungkin lagi naik gitu. Orang jatuh sudah semakin dalam. Semakin lama semakin dalam. Jadi orang yang diberi percepatan itu semakin tambah waktunya, dia makin cepat. Kedalamannya makin cepat. Jadi kalau orang semakin lama di alam maut, di neraka, itu dia semakin cepat. Jatuhnya makin cepat. Nah, konsep jatuhnya makin cepat itu berarti dia hukumannya makin besar. Dosanya makin tambah. Jadi semakin Anda jatuh ke alam berdosa, maka Anda makin berdosa. Makanya di dalam Alkitab itu tidak ada konsep penebusan setelah kematian, sudah final. Ada 2 ayat di Ayub dan Ibrani kalau nggak salah. Jadi orang hanya hidup sekali, sudah itu dihakimi. Dan di satunya orang itu seperti awan gitu. Jadi sekali masuk ya sudah, hanya datang sebentar, kemudian sekali mati ya sudah selesai gitu. Jadi mati sekali saja sudah itu dihakimi, maka kalau sudah mati ya tidak ada lagi opsi didoakan anakmu tidak bisa. Jadi nanti anakmu yang masih hidup misalnya atau keluarga mendoakan supaya masuk surga tidak bisa. Mengasih persembahan amal gitu ya, beramal supaya kamu diselamatkan, bayari ini ya, membayari penebusan ini tidak bisa, karena ini sudah jatuh ke dalam lembah Abaddon. Ini makin jatuh tuh dia makin cepat jatuhnya. Jadi untuk menyelamatkan orang yang jatuh ke lembah Abaddon, dia harus dibayari tidak terhingga. Ini tidak bisa. Jadi kalau dihitung dengan uang gitu misalnya, uangnya harus tidak terhingga gitu. Tidak ada yang seperti itu. Makanya ini sistem filosofi fisika, filosofi teologi itu ternyata satu
satu sumber, satu induk. Jadi ilmu pengetahuan dan ilmu teologi itu satu induk. Nah, ini yang kalian-kalian yang apologetik yang tidak ngerti itu harus pahami. Jadi orang makin jatuh makin cepat jatuhnya, tidak ada batasnya, tidak ada dasarnya. Makanya mumpung kita masih hidup, kita harus meyakinkan diri kita, saya orang yang ditebus. Nah, orang ditebus ini nanti berkaitan dengan judul channel ini, yaitu sadik, orang yang lurus, orang yang benar. Jadi kalau kita tidak ditebus, kita tidak akan benar. Anda bisa coba menebus diri sendiri juga bisa, artinya Anda kumpulkan kekayaan yang banyak gitu ya. Kemudian Anda berusaha menebus diri dengan berbuat baik gitu ya. Dengan memberi bantuan, dengan kalau istilahnya filantropis. Itu orang-orang bule sangat juara kalau ini. Kalau di Indonesia orang bisa bangga dengan beramal. Orang bule yang ya banyak ateis ini kalau filantropis itu ya. Jadi kalau beramal itu luar biasa. Anda bukan apa-apanya. Anda kurang kaya kalau mau bandingkan sama orang ateis yang filantropis. Itu termasuk sebenarnya yang kemarin saya bahas tentang pembajakan software itu filantropis. Jadi saya bersedia memberikan software secara gratis tanpa ada dakwaan hukum gitu. Kalau kapitalis, software itu dijual. Jadi kalau Anda pakai tanpa bayar itu dakwaan hukum. Nah, filantropis ini di urusan software dia tidak bebas. Nggak usah bayar ke saya. Anda bayar bukan softwarenya, tapi jasa, misalnya jasa menginstal, jasa support bagaimana cara pakai. Nah, itu namanya dokumentasi ya. Nah, itu yang dibayar gitu. Tapi software sendiri enggak. Kalau Anda bisa pakai sendiri, pakai saja, enggak usah bayar. Mau ngedit ya enggak apa-apa, Anda ubah enggak apa-apa. Nah, itu filantropis software. Ini ateis gitu. Jadi kalian yang agamis itu kadang memalukan gitu. Filantropis itu banyak yang ateis. Kadang-kadang orang Indonesia itu agamis tapi sombong. Tapi tidak tahu diri gitu. Kalian itu nggak punya apa-apa gitu. Artinya sebagai orang agamis merasa lebih tinggi ya. Coba aja lihat Jepang. Orang Jepang tidak peduli agama, tapi slogannya bersih, lebih tertib, suka menghormat gitu ya. Jadi kalau mau nyebrang jalan, sopirnya berhenti, menghormat itu orang, terima kasih gitu. Kalau di sini apa? Malah dimaki-maki gitu ya. Egois, padahal kalian agamis gitu ya. Punya agama tapi egois, berarti kan ini munafik gitu ya. Jadi kalian meninggi agamanya tapi egonya juga tinggi ya. Egonya lebih tinggi. Orang ateis yang filantropis jauh lebih hebat daripada orang agamis yang egonya lebih tinggi dari agamanya. Makin tinggi agamanya makin taat, makin sombong. Itu ya. Jadi kalau Anda merasa punya hutang dosa, coba saja bayari sendiri. Kalian berbuat baik, kalian menggunakan uang untuk membayar gitu, entah dengan cara terserah, dengan amal kayak dengan berbuat baik. Cuman pertanyaannya satu, coba uji hatimu masih damai enggak? Hatimu merasa lengkap tidak? Hatimu itu bisa yakin gitu, wah hutang saya selesai, dosa saya selesai. Sejauh ini saya belum nemu sih orang yang gitu. Jadi dia sudah misalnya beramal 1 triliun, terus dia bilang dalam hati ya, dia bersaksi, wah saya sudah selesai dengan hidup saya sudah berdamai dengan diri saya sudah tidak takut mati, saya sudah merasa selesai dengan hidup. Tidak ada. Jadi kalian itu yang agamis itu perlu bercermin gitu ya. Orang ateis lebih baik kalau soal berbuat baik. Itu pelajaran tentang kata shalom, menjadi lengkap, menjadi sempurna, dan dibayar lunas, dibayar tunai. Jadi kalau Anda belum dibayar tunai, punya hutang, berarti Anda bukan orang yang lengkap, bukan shalom, bukan selam, bukan salam. Jadi kalau Anda ngomong assalamualaikum dalam bahasa Arab atau salam alaikum, ini sama artinya.
Nanti ada juga materi tentang ini. Terus kalau ibadah-ibadah gitu ya, shalom, sambil tersenyum gitu ya. Tapi apakah dalam hatimu mengakui saya sudah shalom? Apakah ada kekecewaan yang tertinggal? Makanya kalau orang sudah berada pada shalom, dia bisa apa istilahnya, sembuh dari penyakit-penyakit mental. Teorinya begitu ya, namanya teori. Jadi kalau Anda punya gangguan mental, berarti Anda belum shalom. Apa solusinya ya konselor, di konseling gitu ya. Termasuk pelepasan. Kalau Anda merasa tidak shalom, tidak lengkap, punya kekurangan, silakan komen, silakan curhat di komen, boleh silakan. Karena sebenarnya aku lihat tuh banyak orang yang seperti itu. Oke, demikian, semoga Anda bisa dicerahkan. Nah, ini channel khusus orang yang bisa berpikir, yang dicerahkan. Kalau Anda merasa kurang, berarti Anda butuh bantuan. Tuhan hidup bersama kita. Amin.